Assalamualaikum. Salam, dengan siapa ya? Saya Putra Abi Alawal yang janjian jam 9 kemarin di kantor. Oh iya, Putra ya. Kalau boleh tahu, Mas Putra dari mana ya? Saya dari Villa Citra datang ke sini begitu. Lumayan jauh ya. Maksudnya naik motor atau gimana? Saya pesen Gojek Bu, jadi langsung diantar ke alamat kantor Ibu. Oh iya. Jadi gimana Mas? Ada yang bisa saya bantu? Begini, kemarin saya dapat omelan dari orang tua begitu, saya disuruh cari kerja. Kebetulan sudah beberapa tahun ini saya nganggur Bu dari kelulusan itu. Saya lulus di 2019, kemudian pernah melamar pekerjaan, kemudian gagal. Di 2020, 2021 kan corona, 2020, 2021. Nah itu saya nggak kerja Bu. Jadi di 2022 inilah saya mau coba untuk mencoba cari pekerjaan lagi. Nah kemarin saya udah masukin ke perusahaan, cuman gagal terus diterima. Orang tua saya udah ngoceh, terus saya udah pusing di rumah, jadinya saya cari-cari tempat ibu supaya saya bisa konsultasi tentang bagaimana ya saya dapat pekerjaan, kemudian saya bagaimana bisa termotivasi gitu untuk bekerja, dan kata semangat sekalipun dihalang oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Oh iya, kalau boleh tahu, Mas ini background pendidikannya apa ya? Saya itu S1 pertanian Bu, jadinya ya udah lama lah nganggurnya, satu pertanian di universitas. Oh, kemarin kalau waktu daftar pekerjaan itu, kalau boleh tahu, Mas daftar pekerjaan di perusahaan apa? Saya kemarin daftar di Kementerian Kehakiman Bu, sama jadi ini Bu, sales di perusahaan mall gitu, kayak MBK kalau nggak salah. Nah, daftarnya di Chandra. Oh iya, kalau menurut saya sih jika dilihat dari cerita Mas tadi, mungkin nggak tidak diterima waktu mendaftar pekerjaan itu mungkin karena pertimbangan dari background pendidikannya ya, karena background pendidikan kan S1 pertanian. Nah, sedangkan yang Mas daftar itu tidak ada sangkut pautnya dengan background pendidikan yang Mas punya gitu. Kalau dari cerita Mas mungkin saya bisa menyimpulkan itu. Oh ya, selanjutnya tuh mungkin Mas harus cari tahu dulu nih tentang bakat dan kemampuan yang Mas punya. Jadi ketika nantinya Mas akan mendaftar pekerjaan, Mas bisa mendaftar itu dengan pertimbangan dari yang pertama dari background pendidikan yang Mas punya, yang kedua dengan mempertimbangkan kemampuan yang Mas miliki. Jadi ketika nanti suatu saat diterima di perusahaan tersebut, Mas tidak merasa kecewa atau tidak merasa bahwa saya di sini terjebak gitu, karena Mas sudah mempertimbangkan dari background tersebut. Mungkin selama ini apakah Mas sudah coba mencari tahu nih sebenarnya kemampuan yang saya miliki itu apa, sudah berusaha untuk mencari tahunya belum? Belum Bu, saya belum saya juga masuk ke kampus di pertanian itu terpaksa aja, orang yang lain nggak keterima, saya jadinya di pertanian. Iya kan tadi kata Mas sendiri itu masuk di kampus tersebut, masuk dengan jurusan tersebut itu karena ya adanya di situ gitu, jadi bisa dibilang terpaksa gitu. Nah, setelah dijalani sampai lulus ini, apakah ada rasa cinta kepada jurusan tersebut gitu? Apakah Mas menikmatinya atau mungkin tidak menikmatinya ya? Ya saya setelah 4 tahun kuliah dan hampir mau ke 5 tahun ya, saya rasa memang sudah pilihan saya begitu di S1 pertanian, jadinya ya saya jalani itu, dan saya rasa memang bakat saya di bidang cocok tanam. Jadi kalau seperti itu menurut saya ya benar yang harus Mas lakukan ya,
mendaftar pekerjaan dengan mempertimbangkan background tersebut. Untuk informasi pekerjaan yang Mas dapatkan itu dari mana ya kalau boleh cerita? Saya sekitar teman kampus saya sama keluarga om saya itu ya, dia yang suruh masukin ke Kementerian Hakim sama Chandra itu karena apa ya, karena ada bukaan di situ. Saya ini nggak ada link Bu, jadi saya ini nggak tahu apa-apa Bu. Apakah sudah mencoba mencari pekerjaan di job street lainnya, bukan dari link keluarga ataupun teman-teman terdekat, bisa cari di internet ataupun di saya jarang buka internet tuh, saya jarang itu. Kayak aja saya cuma ada beberapa teman dan sama grup keluarga aja itu. Saya bisa cari informasinya di mana ya kira-kira? Jadi menurut saya yang bisa Mas lakukan sebelum mendaftar pekerjaan itu, Mas harus mencari informasi bukan hanya dari kalangan teman atau keluarga terdekat, tapi Mas bisa juga cari di Google atau di internet atau di media sosial lainnya. Jadi nanti di situ Mas akan menemukan banyak sekali lowongan pekerjaan yang bisa didaftarkan. Tapi balik lagi ke awal, harus mempertimbangkan dengan background yang Mas punya dan kemampuan yang Mas miliki. Lanjutnya Bu, kalau saya sudah dapat informasinya, saya sudah dapat tempat yang mau saya lamar, apa yang saya lakukan? Oh iya, karena dilihat dari zaman sekarang ini banyak sekali para pelamar pekerjaan itu biasanya melakukan satu kesalahan pada saat dirinya membuat CV gitu. Jadi sebelum mendaftar pekerjaan, Mas harus bisa mengoreksi CV yang Mas buat, apakah sudah benar, apakah sudah terlihat menarik di depan HRD yang perusahaan yang ingin Mas daftarkan gitu. Jadi sebelum mendaftar pekerjaan, Mas harus memeriksa dulu tuh CV yang Mas buat, apakah sudah benar. Kan saya nggak tahu Bu CV saya benar atau tidak. Bisa nggak kalau Ibu nanti setelah saya buat CV, Ibu koreksi gitu? Nanti bisa kita periksa sama-sama ya Mas, CV yang sudah Mas buat. Nanti ketika Mas sudah buat, Mas bisa hubungi saya, nanti kita ketemu lagi di lain hari. Nanti setelah CV-nya dibuat, nggak cuma dibuat Mas, jadi CV-nya itu harus diantarkan. Jadi Mas nggak cuma menumpang tangan aja gitu, menumpang kaki aja tinggal cuma buat gitu, enggak. Jadi Mas harus berusaha untuk mengantarkan CV tersebut gitu. Jadi setelah melakukan sesi konseling ini, bagaimana pandangan Mas tentang permasalahan ini sekarang? Ya, dari sesi konseling ini saya menyadari bahwa saya harus cari informasi nggak cuma di lingkungan keluarga atau teman aja, ternyata di internet banyak juga ya. Kemudian saya harus banyak mengkoreksi lah CV saya, mungkin yang sudah ketinggalan zamannya karena saya itu lulusan 2019, jadi saya nggak update soal CV begitu tuh. Jadinya kemungkinan saya bakal mempelajari itu. Makasih lah atas sarannya ya Pak ya.